Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua salah satu perumahan murah. Ini perumahan bukan perumahan subsidi ya, ini adalah perumahan komersil yang lokasinya berada di Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Moncongloe. Itu aksesnya sangat dekat dengan BTP, dengan Antang. Karena kenapa? Itu memang posisinya berada di belakang BTP, berada di belakang Antang pula, dekat dari kolam regulasi Nipa-Nipa Antang. Nah, rumah di sini itu nilai investasinya cukup menarik. Sebelumnya kurang lebih di bulan lalu itu harganya masih di angka 255 jutaan untuk yang kreditnya. Nah, sekarang itu sudah di angka 275 jutaan. Ya, hanya berselang sesaat dia naik 20 juta. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Ini belum ada yang huni satupun pada saat harganya naik. Nah, sekarang sudah dalam tahap pengembangan, sudah banyak yang jadi, malah bahkan dalam waktu dekat akan segera dihuni. Nah, ini akan menjadi perumahan atau hunian yang cukup recommended buat kalian yang pertama yang ingin berinvestasi sekedar untuk membeli rumah atau aset. Lalu kemudian yang kedua adalah buat kalian yang memang betul-betul membutuhkan hunian yang tidak terlalu mahal dan lokasinya dekat dengan Makassar. Nah, terus yang ketiga, kalian yang membutuhkan rumah dengan harga yang relatif murah tapi build quality untuk bangunannya cukup menarik, ini tentu akan sangat recommended. Sebenarnya perumahan ini sudah pernah saya review sebelumnya di video-video kita sebelumnya, yaitu perumahan Kupa Royal Park. So, seperti apa sekeliling daripada perumahan Kupa Royal Park akan saya ajak teman-teman sekalian untuk tour, melihat bagaimana progres pembangunan dari perumahan ini. Well, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah, ya kanan sini ya, intinya sebelah kanan bawah lah. Di situ ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian ada tombol lonceng di sebelah subscribe itu, jangan lupa itu ditekan. Itu akan memberikan kalian notifikasi ketika ada rumah-rumah recommended dan rumah-rumah yang menarik untuk kalian miliki, kita upload dan kita sampaikan di YouTube channel ini. Well, jangan lupa video ini juga di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang lagi cari rumah, cari hunian, atau ya mau coba-coba berinvestasi. Kan tidak ruginya menurutku berinvestasi di rumah aset seperti ini. Well, gitu terus video ini sampai habis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah salah satu rumah atau salah satu perumahan paling hits dan paling recommended yang ada di sekitar kota Makassar buat kalian para keluarga muda atau para pekerja yang butuh berinvestasi. Menurut saya ini adalah lokasi yang sangat strategis dan sangat menguntungkan untuk kita berinvestasi. Ini adalah perumahan Kupa Royal Park yang di-develop oleh Kupa Benteng Group. Nah, seperti yang kita lihat di spanduk sana, ini spanduknya udah nggak terlalu kebaca ya di situ. Insya Allah akan dibangun masjid dan rumah tahfiz. Jadi di dalam area perumahan ini akan dibangun masjid dan rumah tahfiz. So, otomatis lingkungan yang ada di sini adalah lingkungan yang menurut saya harusnya cukup baik ya, dengan nuansa Islami yang akan terbangun di dalamnya. Nah, kita akan masuk. Sekarang kita berada di posisi gate-nya atau gerbangnya. Pelan-pelan kita akan masuk ke dalam untuk melihat sekeliling bagaimana kondisi bangunannya, bagaimana progres pengembangannya dan seterusnya. Nah, ini adalah gerbangnya. Nah, masuk di area gerbang, kita akan ketemu pada pos penjagaan ya, atau pos security, adanya di sebelah kiri sini. Dia masih kosong, belum ada isinya karena memang rumahnya belum ada penghuninya. Dengan rumah yang belum ada penghuninya pun, itu udah naik 20 juta dari, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu 255 karena DP-nya 4 juta ya. Jadi 275. Nah, seperti ini skate-nya bisa dilihat di bagian depan gerbangnya. Oh ya, untuk yang menjadi daya tarik salah satunya di perumahan ini adalah bahwa DP yang dipasarkan di perumahan ini itu cukup ringan, DP-nya hanya 4 juta. Nah, di area sini pada saat kita belok kanan pertama, disinilah nanti akan dibangun masjid dan rumah tahfiz di area sini. Lalu kemudian di bagian samping-sampingnya itu adalah area komersial. Nah, kita terus ke dalam, belok kiri. Nah, ini adalah orang-orang yang sementara mengunjungi area perumahan ini untuk melihat bagaimana kondisi perumahannya,
lalu kemudian apakah ini sesuai dengan yang mereka inginkan dan mereka tertarik untuk membeli perumahan ini, akan sangat menarik karena kenapa banyak sekali pengunjung yang mendatangi area perumahan ini untuk melihat bagaimana sih rumahnya dan sebenarnya apa sih. Dan kenyataannya rumah ini masih dalam progres pengembangan, tapi sudah banyak sekali terjual, bahkan hampir secara keseluruhan sudah terjual. Nah, ini adalah rumah yang ukurannya cukup besar. Ini adalah tipe rumah di perumahan ini yang ukurannya 63 untuk ukuran bangunannya, lalu kemudian untuk ukuran tanahnya di 90 meter persegi. Yes. Nah, seperti apa untuk yang tipe 63 90 ini akan kita tunjukkan secara lebih mendetail. Nah, teman-teman sekalian, di sini sementara progres pekerjaan untuk yang area komersil. Lalu kemudian yang persis depan kita adalah yang tipe 63. Ini adalah tipe 63 dengan luas bangunan 63, luas tanahnya 90. Lebarnya dia di angka 6 meter, lalu kemudian panjangnya dia di angka 15 meter. Nah, seperti ini bangunannya, area depannya. Ini akan menjadi area depan untuk bagian sini, lalu kemudian area garasnya atau carportnya ada di sini. Dan materialnya dia pakai bata ringan, sebenarnya debatable sih, ya subjektif, sangat subjektif untuk menilai yang mana yang lebih bagus antara bata ringan dengan batu merah menurut saya. Nah, seperti ini untuk luas lebar jalannya kurang lebih di angka 6 meter juga ya, jadi cukup lebar kok untuk area jalannya 5-6 meter. Ini adalah jalan utama. Nah, sama seperti yang ada di sini, itu progres pembangunan untuk yang unit yang cukup besar atau agak besar. Nah, yang bagian belakang sono itu yang akan kita kunjungi. Di situ yang tipe 42, lalu kemudian luas tanahnya di tipe 72. Nah, kayak gini nih progres bangunannya. Kita coba masuk ke area tamunya untuk melihat segimana sih area tamunya. Nah, segini untuk area tamunya menurut saya cukup luas ya. Area tamunya ini panjangnya kurang lebih 4 meter. Lalu kemudian untuk kamarnya ya ukurannya 3x3 lah ya, untuk kamarnya dua-duanya 2 kamar. Terus di belakang area luas lagi ya, untuk area belakang sini area kitchen, lalu kemudian ini adalah kamar mandi, dan di sini adalah kamar tidur pembantu. Nah, satu yang spesial dari rumah ini adalah bahwa bangunan dari rumah ini itu didesain dengan bangunan yang cukup tinggi. Jadi dia tinggi ke atas sehingga otomatis lebih dingin. Nah, di area sini akan menjadi area terbuka yang ruang untuk akses cahayanya akan lebih terang masuk ke dalam. Berikut dengan jendela yang ada di depannya. Nah, ini materialnya untuk kayu-kayunya, kusennya ini cukup berkualitas menurut saya. Nah, seperti ini. Arah dari depan masuknya dari sono, gerbangnya, gate-nya ada di sono. Dan seperti itu. Nah, setiap area batas rumah itu dia ketebalannya segini. Ini kurang lebih 20 cm ketebalannya. Karena kenapa? Pada batas rumah ini dipasangi si bata ringannya ini dipasangi dalam bentuk flat, memanjang tertidur kayak gini. Dia nggak dipasang miring seperti ini. Nah, kecuali untuk sekat antar kamar, antar ruang dalam rumah, itu dipasanginnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Untuk area depan menurut saya cukup luas. Mobil saya yang sono kayaknya bisalah masuk di sini. Kurang lebih panjang area parkirnya itu 4,5 meter ya untuk area parkirnya. Lalu kemudian ada got-nya untuk drainase seperti ini, untuk area got-nya, drainasenya. Nah, kayak gitu. Untuk material semennya dia pakai semen Bosowa, salah satu semen lokal yang cukup terkenal juga. Kualitasnya bagus juga pastinya. Jadi otomatis nggak usah diragukan lah soal material build daripada rumah atau perumahan yang ada di sini. Well, sekarang kita coba tour untuk keliling ke area yang lainnya. Nah, ini akan jadi area jalan juga ke sana. Ada petunjuk untuk mobil proyeknya. Nah, selanjutnya kita jalan lagi. Nah, pada saat kita jalan tadi kita udah tunjukin soal ini. Ini adalah rumah yang tipe
6390. Kita masuk lagi belok ke kanan. Nah, ini adalah rumah-rumah yang sementara dibangun, ukurannya masih sama. Ini adalah rumah-rumah yang ukurannya cukup besar. Well, belok kiri. Pada saat kita belok kiri, nantinya kita akan ketemu pada show unit daripada rumah atau perumahan ini. Yang di show unit ini kita bisa ngelihat bagaimana sih kondisi atau skate atau spesifikasi daripada rumah atau perumahan yang dipasarkan di sini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah unit contohnya. Yang sebelah kiri ini kita akan terus masuk ke dalam. Nah, ini adalah yang unit contoh. Kita masuk lagi. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri ini adalah rumah-rumah yang sudah jadi dan dikit lagi akan dihuni oleh penghuninya. Nah, di sini udah banyak mobil, para penghuninya udah mulai membawa barang. Bahkan di area sana itu sudah mulai dihuni, sudah ada yang ngejemur di situ. Jadi di depannya di area carport itu ada kanopi yang menjadi paket daripada pembelian rumah ini. Nah, di bagian sebelah kanan itu masih progres pembangunan. Nah, seperti ini kita masuk lagi ke dalam, dan di bagian depan ini yang kosong ini juga progres pembangunan untuk rumah yang tipe 4272. Nah, ini akan cukup ramai ya nantinya di sini, dan tentu yang menarik adalah bahwa dengan membeli rumah di sini kita akan tinggal dan hidup di lingkungan yang cukup cukup tenang lah harusnya ya, karena orang dengan berbagai profesi itu membeli rumah atau perumahan di sini. Ada yang polisi, ada yang pengusaha, ada yang karyawan swasta itu membeli rumah dan perumahan di sini. Nah, seperti inilah kondisi perumahan yang udah jadi, sudah dengan kanopi yang ada di depannya. Nah, masuk lagi ke dalam. Nah, ini adalah rumah-rumah yang sementara progres pembangunan yang ada di sebelah kanan ini. Masih sementara dibangun, sementara proses penimbunan. Oh ya, satu hal bahwa tanah, kalaupun misalkan teman-teman melihat di sini ada timbunan, ini awalnya bukan rawa-rawa ya. Jadi memang ini adalah area yang ditimbun, tapi penimbunannya itu pun tidak terlalu tebal. Ini sekedar untuk meratakan kontur tanah aja. Nah, di bagian sebelah kiri juga ini adalah perumahan-perumahan yang masih sementara dibangun dan dia masuk di area di fase finishing. Nah, kita masuk lagi terus sampai ke dalam. Ini yang masih proses pengerjaan ya, kurang lebih selesai di angka 60%. Atapnya belum ada lah ya, belum jadi untuk atapnya. Untuk bangunannya sih iya. Nah, seperti ini untuk area akses ke dalam. Di sini jalanannya belum dipasangin paving block karena kenapa? Ya masih lalu lalang ya mobil truk untuk melewati rumah ini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita tunjukkan pondasi ya. Nah, ini adalah pondasi untuk bangunan yang ada di perumahan ini. Kalau kita lihat ketebalan pondasinya menurut saya cukup oke ya, cukup kokoh harusnya. Dengan batu yang digunakan adalah batu gunung yang itu cukup kokoh memang untuk bahan pondasi, jadi nggak pakai batu kali itu yang licin. Dan ketebalan pondasinya juga cukup tebal dengan besi yang ya besinya juga menurut saya cukup oke lah untuk rumah satu lantai, dan dia ada 6 batang besi pada setiap rangka-rangkanya yang memanjang seperti itu. Nah, seperti ini kontur untuk pondasinya. Lalu kemudian kita ke area yang ya masuk tahapan finishing juga. Nah, di sini masuk ke dalam. Ini adalah rumah yang posisinya paling ujung, pojok ya, di belakang. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya tunjukkan tadi sebelumnya, ini adalah pondasi bangunan daripada perumahan ini. Kalau kita lihat ketebalan pondasinya itu cukup tebal sebenarnya. Ya, ketebalan pondasinya dan kedalamannya juga ya cukup lah ya. Karena untuk area yang ini
Ini kan sebenarnya timbunannya nggak terlalu tebal. Ini kontur tanahnya juga ya cuman diratakan aja sih, karena memang untuk area ke bawah ini tanahnya agak miring, jadi sedikit ditimbun. Nah, terus seperti ini. Yang di bagian sebelah kanan atau di bagian depan kita sekarang adalah rumah yang sudah masuk pada tahapan finishing. Nah, ini ada semacam gorong-gorong ya yang nantinya akan dipasang untuk bagian drainase daripada perumahannya. Jaringan listrik udah masuk. Nah, ini untuk jaringan listriknya udah masuk ya. Lalu kemudian untuk bagian teras-terasnya itu sudah jadi semua, nyampe ke area gotnya itu sudah ditutupin. So sebenarnya rumah atau perumahan yang ada di sini yang kita tunjukin sekarang ini semua sudah sold out. Kita sekedar untuk menunjukkan bagaimana skate atau area daripada perumahan ini sebagai gambaran ke teman-teman sekalian, nantinya kalau membeli rumah atau perumahan di sini akan seperti apa jadinya. Nah, ini untuk area carportnya ini dari sono sampai ke batasan area got ini panjangnya 4,5 meter. Kalau misalkan sampai di bagian pinggiran ini panjangnya 5 meter. Cuman area pagarnya, area tanahnya nyampe segini aja. Jadi yang area ke got, yang menutupi got itu bukan area tanah sih, itu fasum. Nah, di depannya bisa jadi mini taman. Untuk terasnya pakai granit 60-60. Lantai di dalam juga sama. Kita pakai keramik semua, granit 60-60 semua. Nah, seperti ini nyampe ke kamar udah dipasangin lantai semua. Nah, seperti ini di dalam. Lalu kemudian area dapurnya seperti ini. Area dapur. Nanti di sini adalah tempat untuk memasak. Nah, untuk area koneksi antar setiap rumah di bagian kitchen, bagian belakang itu cuma dipasangin seperti ini. Jadi nanti masing-masing meninggikan gak ya, akan dibuat seperti apa. Nah, ini sumur bornya, posisi pengeboran airnya adanya di sini. Ya. Lalu kemudian apalagi ya yang perlu kita tunjukin, ya kurang lebih segitulah. Nah, seperti ini. Nah, untuk kamar tidurnya, kamar tidur yang ini luasnya 3x3, yang ini juga sama luasnya 3x3. Yang area kitchen juga sama luasnya 3x3. Nah, untuk rangka plafonnya yang di atas sama seperti ini, itu menggunakan besi bajaringan ya, besi hollow seperti itulah ya untuk rangka-rangkanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bangunannya, kalau kita lihat dari depan seperti ini, menurut saya ini adalah bangunan-bangunan yang cukup menarik kelihatannya dengan build material bangunan yang nggak murahan. Yes. Nah, seperti ini kalau kita lihat di sana itu posisinya agak tinggi karena memang kontur tanah dari sini tuh melandai ke bawah, makanya dikeruk untuk diratakan. Nah, di bagian atas sana adalah perumahan yang lainnya, nanti akan dipasangin pagar untuk pembatas area daripada setiap perumahan yang ada di sini. Setiap kompleks perumahan maksudnya. Nah, untuk yang area ini akan menjadi area terbuka hijau. Nah, di sini akan menjadi area terbuka hijau. Ini adalah jalanan lagi untuk menuju ke belakang. Ini bakal jadi taman lah ya. Ya, bisalah jadi tempat untuk berolahraga. Nah, seperti itu. Gambarnya seperti ini. Well, itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi informasi yang informatif dan bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen investasi, menginvestasikan hartanya, uangnya untuk membeli aset ketimbang dihabiskan ke hal-hal yang sifatnya konsumtif. So, ikuti terus video ini, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, berikut aktifkan tombol loncengnya karena kita akan nunjukin ke kalian semua perumahan-perumahan yang menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari apa yang kita ucapkan. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan developer, properti, rumah, hotel, apartemen, atau apapun yang berkaitan dengan properti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.